Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya, Evan Jaya di YouTube, hasil ramalan untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang keajaiban serta keberkahan yang akan segera muncul dalam waktu dekat yang bisa merubah hidup kamu. Apakah itu? Kita akan menarik 3 kartu nantinya yang akan menyertai dan memberkati kamu ya. Percaya atau tidak itu mengenai penilaian dan cara berpikir kamu ya. Nah, di sini teman-teman tentunya pasti akan melihat apa saja yang akan dilihat, apa saja yang akan diberikan dengan sikap yang lebih mandiri dan lebih dewasa dalam menanggapi sebuah masalah. Setiap permasalahan, setiap pokok inti yang akan dilakukan itu pasti akan mendapatkan sebuah jalan keluar. Jika lebih berwaspada, berhati-hati dan merenungkan, lebih banyak menyikapi sesuatu dengan telaten, konsisten dan lebih bertanggung jawab serta mandiri ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat apa-apa sajakah yang akan kamu lakukan ya supaya nanti akan dibina supaya bisa mendapatkan sebuah keberkahan. Seperti biasanya di sini teman-teman ada 4 kartu. Yang terpampang di sini adalah dilihat dari sisi sebelah kiri yaitu kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Yang kedua adalah kucing warna putih, yang ketiga adalah kucing warna abu-abu dan keempat adalah kucing warna orange ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu bagaimanakah nantinya. Kita akan membacakan dari sisi kiri yaitu kartu pertama kucing warna hitam. Dan di sini kita akan melihat dulu bagaimana yang nantinya akan diberikan sesuatu harapan dan akan kita sikapi dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai, tapi kita akan memberikan waktu 5 detik dulu dari sekarang ya. Jika memang waktu yang saya berikan tidak cukup untuk bisa memilih, dan Anda bisa menjadi atau membuat video sesuka hati Anda untuk memilih kartu yang paling tepat ya. Setidaknya Anda memilih paling banyak 2 kartu saja ya. Oke, kita akan mulai 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dari hitungan sebelah kiri. Kucing yang pertama, kartu pertama dengan kucing warna hitamnya, kita akan mulai. Untuk kartu yang pertama dengan kucing warna hitam, sesuatu yang akan kamu hadapkan yang dapat merubah hidup kamu dalam waktu dekat. Di sini yaitu pertama ada mature woman, mature man, dan bad health ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu. Mature man itu maksudnya adalah akan bertemu dengan dan ataupun berkonflik ataupun berhadapan dengan yang namanya pria dewasa. Yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah pemandu, otoritas ataupun sebagai kerabat. Sebagai sosok yang cukup menantang sekali ya. Jadi di sini adalah orang yang cukup bijak yang paling penting buat kehidupan kamu ya. Jadi sesuatu yang cukup berpengalaman dengan kebijaksanaan memberikan sebuah kabar baik dan sesuatu hal tentang hal yang lebih utama bagaimana akan kamu sampaikan. Di sini sesuatu yang akan kamu hadapkan adalah mengenai tentang keoptimalan dalam hidup kamu. Sesuatu yang berhubungan dengan pemulihan. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu sikapi, ada masalah dalam hubungan. Jadi perasaan yang tak berdaya ataupun ketidakmampuan untuk dalam hal bertindak. Ya. Nah, jadi bisa saja akan mengalami kesehatan yang memburuk ataupun bekerja terlalu lelah. Makanya banyak sesuatu hal yang akan kamu sikapi dengan pria dewasa ini ataupun sebagai dewa penolong, orang yang membantu kamu dalam hal pekerjaan ataupun sebagai puncak karir ya. Jadi sesuatu yang akan kamu hadapkan di sini, berhati-hatilah dalam menjaga kesehatan, menjaga kehidupan kamu dalam bekerja, dan otoritas apa yang akan kamu butuhkan dan apa yang akan kamu sikapi dengan baik. Coba kita akan melihat lagi mengenai sesuatu sikap yang harus kamu bina, sifat kepribadian supaya bisa merubah hidup kamu lebih bagus dalam waktu dekat. Ya, ada kartu minimus, ada kartu witch.
ya. Yang namanya di sini semua berhubungan dengan kepentingan dalam diri kamu. Minimus ini sesuatu yang harus kamu simpan, bisa mendapatkan sebuah tanggapan, beradaptasi dengan lingkungan kamu. Dengan kartu minimus ini, common with the source, artinya sebuah periode kesendirian adalah bahwa kamu bisa muncul dari sebuah kegelapan. Sinar matahari berbagai pancaran, ya. Jadi maksudnya adalah gambaran selama beraktivitas dan segala bentuk visibilitas yang intens, ya. Maksudnya adalah sesuatu yang bisa kamu berikan, sesuatu yang bisa kamu capai dengan bentuk segala kemudahan. Terus yang kedua, ada kartu Witch, ya. Sifat kepribadian yang harus kamu sikapi adalah keajaiban yang Anda cari ada di dalam diri kamu. Ya, magic you seek is inside of you. Let it flow. Ya. Jadi ada sesuatu hal keberkahan yang bakal bisa kamu muncul dalam hidup kamu. Ada berbagai situasi yang cukup bisa menguntungkan kamu. Jadi keberuntungan adalah sebuah persiapan bertemunya dengan kesempatan, peluang emas. Sifat kepribadian kamu sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya saja kamu harus bisa menyikapi dengan kesendirian, cara berpikir, dan bagaimana kamu bisa mendapat sebuah jawaban, sebuah tanggapan, dan sebuah respon apa yang harus kamu sikapi. Kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi, banyak berkesinambungan dengan alam semesta. Maka segala sesuatunya akan mendapatkan sebuah gambaran, jawaban, dan rencana tujuan yang akan kamu sikapi. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah keajaiban yang ada di dalam diri kamu. Lalu bagaimana, apa yang harus kamu berikan supaya segala rencana yang baik perlu kamu perhatikan supaya bisa mendapatkan sebuah keajaiban. Setelah kamu bisa mengetahui sifat kepribadian kamu, pertama di sini ada kartu determination, be candid, fullness, understanding, ya. Segala sesuatu, rencana yang akan baik yang akan kamu lakukan adalah menciptakan sebuah usaha, tekad kemauan yang keras dalam mencapai sebuah keberkahan, kelimpahan, dan kepuasan hati. Terus yang kedua, kejujuran. Jadi, apa arti kehidupan ini dalam bekerja? Kamu harus bisa mencapai dengan titik hasil yang memuaskan, titik hasil yang lebih maksimal dengan hasil kejujuran yang kamu miliki. Jadi kehidupan ini, apa yang kamu capai, apa yang akan kamu berikan, apa yang kamu sikapi bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup formal. Cukup pentingnya di dalam diri kamu di sini adalah sebuah keutuhan. Keutuhan dan kesempurnaan di dalam diri kamu bagaimana yang akan kamu jalankan. Terus kamu harus bisa lebih banyak pengertian terhadap diri kamu sendiri, pengertian terhadap kehidupan kamu seperti apa, dan apa yang akan kamu jalankan, dan apa yang seperti yang kamu inginkan, yang kamu mau bisa terlaksana dengan baik. Kamu perlu tahu apa yang kamu pedulikan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perhatikan secara seutuhnya adalah di dalam diri kamu sendiri. Terutama adalah kamu harus punya kemauan keras, be candid, kejujuran, ya. Sesuatu yang akan disikapi dengan baik, semua pasti akan berjalan seperti seutuhnya jika kamu bisa melakukan sisi positif dan sisi baiknya. Apa yang akan kamu lakukan semua berhubungan dengan pengertian, perhatian, kasih sayang, ya, cinta kasih yang universal. Maka segala sesuatunya akan dampak lebih mudah jika kamu bisa menjalankan keempat rencana yang baik. Jadi udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Kamu yang memilih kartu pertama, ya keempat poinnya yang paling pertama itulah yang paling penting. Jadi kamu harus bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kamu. Sifat emosional kamu harus bisa lebih selaras dan seimbang, maka segala sesuatu bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah. Nah, 3 keajaiban yang bakal kamu dapatkan, keberkahan, keberhasilan, dan kepuasan hati adalah a blessing to heal, a blessing to heal a relationship, a blessing of the waters, a blessing on a new venture,
Maksudnya di sini adalah sebuah keberkahan adalah sebuah penyembuhan, kembali melakukan sebuah hubungan relasi kerjasama yang baik, relasi kerjasama yang saling menguntungkan, yang saling memberikan sebuah kerukunan, keharmonisan, dan keseimbangan. Terus yang kedua, blessing of the waters, maksudnya adalah melakukan tindak lanjut usaha bisnis melewati perairan, dan mungkin saja bisa berhubungan dengan yang namanya unsur elemen air. Terus yang ketiga, a blessing on a new venture, ada bangkit kembali membuat sebuah usaha, membangun usaha yang baru. Mungkin di sini adalah berhubungan dengan unsur elemen air, ya, membuat sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kamu sikapi adalah lakukanlah dengan tindak lanjut melalui perairan ataupun angkutan air, dan mungkin bisa berhubungan dengan unsur elemen air. Jadi ini adalah sebuah keberkahan yang bisa kamu capai dengan baik, maka kamu bisa mendapatkan sesuatu yang cukup menguntungkan dari usaha bisnis yang baru. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai keajaiban yang akan kamu terima. Jadi percaya atau tidak, kamu jalankan. Jika kamu mau, ya kamu lakukan yang terbaik. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi dengan bacaan yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Yang pertama yang saya lihat adalah sesuatu yang akan kamu hadapkan supaya bisa merubah hidup kamu dalam waktu dekat. Ada kartu child, ada discern horizons. Ya, yang namanya di sini kartu child ini adalah mewakili gambaran seorang anak-anak kecil. Ya, di sini menggambarkan tentang sebuah proyek baru, pekerjaan yang baru, ataupun sesuatu kehidupan mewakili awal hidup yang baru. Ya, nah jadi sesuatu yang baru semua di sini adalah dalam waktu dekat akan mendapatkan sebuah gambaran yang cukup baik. Ya, nah di sini dengan gambaran seperti ini ada kartu discern horizons, ya, yang mengenai tentang bentuk gambaran cakrawala, ya, sebuah bentuk keinginan, impian, dan harapan. Ya, nah jadi di sini bisa berhubungan dengan namanya laut, danau, air, atau tempat yang jauh, ataupun berhubungan dengan orang asing, jarak jauh, jarak yang lebih jauh, ya. Nah, jadi di sini sesuatu hal yang akan kamu lakukan di sini adalah mengenal tentang sebuah bentuk spiritual dan bentuk petualangan yang baru. Nah, jadi sesuatu yang akan kamu hadapkan mengenai tentang hidup kamu awal yang baru, petualangan yang baru, dan mungkin akan disikapi dengan berbagai keinginan, harapan yang akan kamu capai nantinya. Sekarang kita akan melihat lagi sifat kepribadian yang harus kamu bina supaya kamu dapat merubah hidup kamu dalam waktu dekat. Ya, ada kartu Epoch, ya, dan itu juga ada kartu Serendipity, ya. Nah, di sini ada kartu Epoch. Pause in your journey adalah menjeda dalam perjalanan hidup kamu. Nah, di sini adalah proses yang menimbulkan rasa trauma dan cukup menyakitkan hati kamu, ya. Tetapi semua perubahan yang berarti akan datang setelah masa kehancuran yang besar. Nah, jadi di sini sebuah bentuk pembersihan dalam diri kamu di sini adalah memberikan sebuah bentuk jalan yang baru buat kamu. Jadi kehidupan kamu di sini akan membawa dalam sebuah peluang yang baru, peluang yang akan menumbuhkan sebuah perubahan evolusi dan sesuatu hal yang akan mendapatkan sebuah terbukanya jalan bagi kamu adalah sebuah tindakan yang baru yang pada akhirnya akan mendapatkan sebuah kedamaian, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan dengan sebuah ketenangan jiwa kamu dari sekarang. Tunggu sebelum Anda melakukan langkah selanjutnya dan perkembangan baru ada di depan mata kamu. Jadi kamu ada sebuah bentuk peluang emas yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi dengan baik. Jadi kamu akan mendapatkan segala bentuknya yang akan menjadi tujuan hidup kamu. Ya, itu juga di sini ada kartu Serendipity. Ya, di sini mengenai tentang merge with the flow. Artinya adalah menyatu dengan arus kehidupan. Arus kehidupan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak mempercayai cahaya positif dan kenal di tanda-tanda bayangannya. Istilahnya adalah cahaya positif adalah yang berasal dari arah petunjuk dari Sang Ilahi, dan kamu bisa mengenali petunjuknya seperti apa.
Percaya pada apa yang akan kamu dapatkan dan apa yang akan kamu raih, dan kenalilah sesuatu yang kebetulan yang terjadi di sekitar kamu. Jadi, sesuatu yang akan kamu tempatkan seharusnya yang harus kamu lakukan. Jadi, lebih sadar akan tindak lanjut. Jadi, keberuntungan akan datang di sekitar kamu dengan cara lebih mudah. Ya, nah jadi sifat kepribadian kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi apapun yang harus kamu sikapi adalah menyatu dengan arus kehidupan, dan kamu harus bisa lebih menyikapi yang namanya perjalanan hidup kamu, ya. Jadi kamu harus sikapi dengan sisi positifnya. Terus kita akan melihat lagi selanjutnya, segala rencana yang akan hal yang baik yang perlu kamu perhatikan supaya mendapatkan sebuah keberkahan adalah personal transformation, fulfillment, decision, inner knowing. Ya, nah keempat segala hal rencana yang baik di sini adalah personal transformation. Yang namanya di sini adalah transformasi, perubahan yang pribadi, perubahan dalam kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Biasanya kamu melakukan segala sesuatu rencana, kamu melakukan sebuah pihak A ataupun pihak B. Sekarang kamu harus bisa melakukan dengan pihak C ataupun pihak D. Adapun dengan pihak C dengan pihak A, ya. Jadi di sini personal transformation itu adalah hubungan kehidupan kamu dengan lingkungan sekitar kamu seperti apa, dan cara berpikir kamu harus bisa berubah dari sebelumnya. Terus yang kedua di sini adalah segala bentuk adalah pemenuhan. Pemenuhan diri kamu di sini adalah mensejahterakan diri kamu, memakmurkan dengan segala ide gagasan, wawasan yang kamu punya, dan segala keputusan yang akan kamu ambil dengan secara mandiri dan matang, secara lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan kamu seperti apa. Terus yang keempat adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan jiwa, pengetahuan batin, intuisi kata hati batin kamu, dan banyak belajar untuk lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi apapun yang akan kamu lakukan di sini mengenai tentang keputusan kamu, bagaimana secara pemenuhan apa yang akan kamu lakukan dengan secara perubahan kehidupan kamu, dan ketahuilah maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih pastinya sebuah ide, gagasan, arah petunjuk dari Sang Ilahi yang akan kamu dapatkan. Jadi keempat poin ini adalah pengambilan keputusan, pemenuhan kebutuhan, sebuah harapan, dan dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, dan banyaklah mendekat diri kepada Tuhan. Mintalah sebuah arah petunjuk, maka perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu akan mendapatkan sebuah keajaiban dan keberkahan, ya. Nah, setelah itu kamu sudah cukup tahu, kita akan melihat 3 keajaiban dalam waktu dekat yang bisa kamu dapatkan adalah a blessing of the earth, ya, a blessing of fire, a blessing for good work, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu a blessing of the earth itu maksudnya adalah lakukanlah sebuah bentuk lingkungan di sekitar kamu dengan akrab. Lakukanlah hubungan kerjasama antar satu sama lain yang bisa membuat kamu mendapatkan sebuah keuntungan. Terus yang kedua, kamu bisa bekerja di bagian unsur elemen api, ya. Jadi bisnis yang akan kamu capai di sini adalah mengenai tentang unsur elemen api. Unsur elemen api mengenai tentang sebuah kafe, masak, ya, ataupun yang berhubungan dengan api, kompor gas, ya, ataupun yang berhubungan dengan korek api, mancis, ataupun yang mungkin yang berhubungan dengan api lah, ya. Ya, jadi di sini nanti kalau untuk teman-teman ingin tahu yang berhubungan dengan unsur api itu apa saja mengenai dari bisnis, bisa komentar ya di bawah deskripsi. Nah, itu juga di sini adalah untuk sebuah usaha pekerjaan yang cukup baik, ya. Nah, jadi untuk kamu kalau misalnya kamu yakin, kamu juga bisa bekerja di bagian usaha bagian api, ya, ataupun membuka usaha bisnis di bagian unsur elemen api. Karena di sini lebih banyak membumi, lebih banyak memberikan sebuah keterikatan alam semesta dengan diri kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sesuatu pekerjaan yang cukup baik di bidang unsur elemen api. Jadi 3 keajaiban inilah yang paling pentingnya yang bisa kamu capai. Pertama, kamu harus bisa saling membumi, menciptakan hubungan harmonis, saling keterikatan dan saling menguntungkan. Buatlah dan bekerjalah di bagian unsur elemen api, maka kamu akan mendapatkan sebuah keberkahan yang akan disikapi dengan pekerjaan yang baik.
yaitu dengan unsur elemen api ya. Jadi udah cukup tahu ya, dan cukup dimengerti. Kamu yang memilih kartu kedua, jadi kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk pencerahan aura dari saya jika perlu ya, mencari saya untuk sesuatu perubahan dalam hidup kamu. Kita akan membaca lagi untuk kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu ketiga, sesuatu yang akan kamu hadapkan dalam waktu dekat ya. Ada kartu wealthy man, ada kartu coffee. Ya, di sini kita akan melihat wealthy man, orang kaya, kesuksesan karir, ketajaman bisnis, sebuah perencanaan yang cerdas, pemikiran yang rasional, resiko yang bisa diperhitungkan dengan baik. Ya, nah jadi di sini segala bentuk apapun yang akan kamu sikapi adalah sesuatu hal yang cukup menguntungkan. Ya, jadi peluang demi peluang, kesempatan emas bisa kamu raih dengan lebih mudah. Ya, jadi di sini sesuatu hal yang akan kamu sikapi mengenai tentang hubungan relasi kerjasama. Yang mana di sini adalah berhubungan dengan COVID. COVID peti mati di sini adalah sesuatu yang mungkin kartu netral hingga cukup menantang sekali. Jadi hingga di sini adalah lebih banyak bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Jadi di sini lebih banyak bergantung pada kerabat, keluarga ataupun orang tua kamu sendiri. Sehingga di sini lebih banyak bergantung pada rencana dari orang tua sekitar kamu ya. Keluarga di sekitar kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin yang lebih tertutup. Jadi harus bisa diselesaikan dengan baik dan secara final ya. Nah, jadi di sini adalah mempertimbangkan segala bentuk amarah, kehancuran dan sebuah kedengkian. Mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin berhubungan dengan sesuatu yang harus diakhiri dari pekerjaan Anda ya. Jadi perubahan dalam hidup kamu di sini adalah mengenai tentang sesuatu yang akan terjadi secara tiba-tiba. Coba kita akan melihat selanjutnya seperti apa. Kita akan melihat sifat kepribadian yang harus kamu bina supaya kamu bisa merubah hidup kamu dalam waktu dekat. Ya, pertama ada kartu merah, ada kartu Evanoid. Ya, nah kartu merah adalah embrace oneness with the universe. Maksudnya di sini adalah merangkul segala sesuatu jiwa kamu dengan kesatuan alam semesta. Ya, nah jadi kini sudah saatnya kamu bisa mengambil sebuah pernapasan cukup mendalam, pertimbangkan segala hal dalam segala hal yang sederhana, hal yang kecil yang bisa membuat kamu bahagia di sekitar kamu. Saat ini kamu harus bisa lebih banyak terpaku pada sebuah harapan dan keinginan, ya, tujuan dan harapan kamu yang lebih besar. Tetapi kamu merasa bisa semakin frustasi ataupun depresi ya, putus asa. Nah, jadi kamu harus bisa melangkah perlahan demi perlahan dan perhatikanlah sebuah hal yang kecil di sekitar kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini adalah saatnya kamu bisa melangkah lebih ke dunia dan bersyukur atas apa yang akan kamu miliki. Kamu bisa lebih banyak memperhatikan sebuah hal yang kecil dan mendapatkan sebuah jawaban. Terletak pada sebuah pencapaian dan kesenangan. Kesedihan kamu adalah menyatu jiwa kamu dengan semesta. Peran yang akan kamu ambil terhadap siapapun dan apapun juga itu nanti akan mendapatkan sebuah sikap yang positif. Jika kamu bisa berpikir lebih bijak dan berpikir lebih dewasa, maka apapun yang dilihat akan terasa lebih damai. Terus yang kedua, ada kartu Evanoid. Make peace with your past. Berdamailah dengan dunia masa lalu kamu. Kamu diingatkan bahwa kamu terlalu banyak merenungkan, terlalu banyak sesuatu hal yang bermakna. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa benar-benar bisa kamu rangkul. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kamu hargai. Jadi semuanya itu belum bisa menyebabkan sebuah rasa sakit dan cukup menyakitkan ya. Jadi ibaratnya adalah sifat kepribadian yang paling bagusnya adalah belajarlah untuk bisa melihat apa adanya. Saat kamu menghadapi tantangan hari ini, terimalah masa lalu kamu. Mendaki tinggi dan lebih berani tanpa syarat. Terlepaslah beban masa lalu kamu. Percayalah pada diri kamu sendiri. Semakin kamu mendaki tinggi, semakin kamu berani tanpa syarat, terlepaslah beban masa lalu kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak percaya bahwa apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu lakukan, benar-benar bisa menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Jangan terikat oleh beban masa lalu. Nah, jadi kamu sudah cukup tahu ya. Kita akan melihat lagi 4 hal poin pertama ya, segala rencana yang baik yang harus kamu perhatikan dalam waktu dekat supaya kamu bisa mendapatkan sebuah keajaiban. Ada kartu joy, ada kartu acceptance,
positive outlook, promise of the future. Pertama di sini adalah bentuk rasa sukacita kamu, rasa kegembiraan kamu di dalam hati jiwa kamu. Bagaimana kamu menggapai, menciptakan sebuah kesunyian, mendapatkan sebuah kegembiraan, kesendirian mendapatkan sebuah kebersamaan. Ya. Terus yang kedua di sini adalah apapun yang akan kamu sikapi mengenai tentang sebuah penerimaan dalam diri jiwa kamu. Penerimaan beban masa lalu kamu yang selama ini selalu menggoroti kamu, yang terlalu banyak menjiwai kamu, lepaskanlah. Terimalah segala hal yang baik di masa sekarang. Janganlah kau selalu mengingat-ingat dan mengungkit masa lalu, tetapi kamu ingatlah masa-masa kehidupan kamu yang sekarang. Apapun yang akan kamu sikapi, apapun yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah sikap positif dalam diri kamu. Pandangan positif ya. Nah, jadi di sini sesuatu hal yang akan kamu capai adalah kamu harus bisa melihat ke depannya. Melangkahlah selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Apa yang akan kamu capai nantinya, kamu bisa lebih meyakinkan bahwa kamu bisa. Berpikirlah positif, melihat segala sesuatunya dengan pandangan arah yang positif. Janganlah kamu selalu merengek-rengek, mengeluh ataupun selalu merasa bahwa diri kamu tidak bisa melakukan yang terbaik. Pertama dan terakhir di sini adalah promise of the future. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menjanjikan ke masa depan kamu. Seperti apa yang akan kamu lakukan, seperti apa yang akan kamu sikapi, itulah nanti akan memberikan sebuah kegembiraan. Apa yang akan kamu sikapi di sini adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang akan kamu dapatkan di masa depan nantinya. Jika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, maka segala sesuatunya akan disikapi dengan kegembiraan. Nah, inilah adalah 4 poin yang akan kamu capai dengan kesendirian, mendapatkan sebuah kebersamaan, kebahagiaan akan dicapai bersama-sama secara musyawarah dan mufakat. Kegembiraan, sukacita, penerimaan kamu di masa yang kehidupan sekarang, dan pandangan positif, dan lakukan yang terbaik supaya di masa depan mendapatkan sebuah keajaiban yang cukup baik. Ya. Jadi sudah cukup dimengerti untuk keempat positif, 4 yang lebih banyak memainkan peran di dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sikap energi yang cukup baik, energi yang cukup memberikan sebuah refleksi dalam hidup kamu. Nah, bagaimana 3 keajaiban yang akan berubah hidup kamu dalam waktu dekat? Pertama ada kartu A Blessing on Growing Older. Terus yang kedua adalah A Blessing to Shield and Safeguard You. Ketiga, A Blessing to Ease Loneliness and Bring Companionship. Ya. Nah, di sini kita akan melihat A Blessing on Growing Older. Bertambahnya usia, kamu harus bisa lebih banyak menghargai situasi kondisi sampai sekarang. Umur kamu sudah berapa tahun? Pengalaman yang pahit kamu hargailah sebagai bentuk pedoman pembelajaran hidup kamu di masa yang sekarang. Kamu harus bisa menghargai waktu, situasi, kondisi yang bagaimana akan kamu capai. Kamu harus bisa memberikan sesuatu arahan di dalam diri jiwa kamu. Kamu jangan terpuruk dalam sebuah kesendirian. Terus yang kedua, ada sesuatu keberkahan adalah melindungi, a blessing to shield and safeguard you. Jadi kamu harus bisa menopang, membuat kokoh hubungan kamu dengan orang lain. Kamu harus bisa melindungi diri kamu, kamu harus bisa menjaga sikap supaya kamu bisa membawa dalam sebuah kegembiraan, kebersamaan dalam diri kamu. Bagaimana kamu membangun kehidupan kamu seperti layaknya sesuatu hubungan yang wajar. Terus yang ketiga, a blessing to ease loneliness ya, and bring companionship. Keberkahan adalah kamu harus bisa lebih banyak meredakan kesendirian kamu. Kamu harus bisa mendatangkan segala sesuatu dengan kebersamaan. Kamu jangan melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Kamu juga jangan merasa bahwa diri kamu tidak ada orang lain yang menopang hidup kamu. Dan kamu jangan merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Carilah, bergabunglah, dan kamu akan bisa hidup lebih bersama dengan orang lain. Sesuatu keberkahan akan kamu sikapi dengan baik jika kamu bisa meredakan kesendirian kamu dan kamu selalu merasa kamu adalah satu-satunya yang hidup sendiri. Padahal tidak. Karena di sini ketika kamu mau membuka diri, keberkahan akan mendapatkan segala sisi yang baik dalam diri kamu. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu sikapi, itulah nanti akan kamu berikan dalam sebuah hubungan yang baik. Keberkahan yang akan kamu sikapi, keberkahan yang akan kamu berikan adalah energi positif dalam kebersamaan.
hiduplah berbau dengan kehidupan sosial hidup kamu. Jadi udah cukup dimengerti, udah cukup tahu untuk kamu dengan baca kartu ketiga. Jadi hidup sosial berbaur itulah untuk selalu mendapatkan sesuatu yang cukup positif, cukup hal yang baik dalam mendatangkan energi yang baik dalam hidup kamu. Bergaullah, berbaur, dan hidup sosial kamu akan semakin meningkat dan semakin bagus. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk bacaan terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna orange. Kartu keempat, segala sesuatu yang akan kamu hadapkan dalam waktu dekat. Ya, ada kartu marriage, ada kartu unexpected income. Ya, nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah persahabatan, tentang sesuatu yang akan kamu lakukan dalam waktu sangat dekat, kemitraan bisnis ataupun usaha yang berhubungan dengan persahabatan dengan inti. Ya, penggabungan kekuatan, hubungan terikat dalam sebuah usaha, yang mana di sini mendapatkan sebuah penghasilan yang tak terduga. Unexpected income adalah sesuatu yang akan membawa dalam sebuah sumber yang tak terduga. Jadi di sini mengenai tentang sesuatu hal yang akan kamu sikapi dengan banyaknya perubahan, peningkatan yang secara tiba-tiba dan tak terduga. Aspek kehidupan kamu di sini adalah sesuatu hal yang menggambarkan tentang sebuah bentuk promosi, jabatan, ataupun sebuah kekuasaan. Peningkatan dalam hal uang itu yang paling penting, kepuasan dan penghargaan yang tak terduga. Jadi kamu bisa mendapatkan sebuah hubungan yang baik dengan mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup besar dengan yang kamu pikirkan dengan hasil yang tak terduga. Ini bisa mendapatkan sebuah hasil yang cukup maksimal, bahkan lebih. Coba kita akan melihat lagi, lebih lanjut lagi mengenai sifat kepribadian yang harus kamu bina supaya kamu bisa merubah hidup kamu dalam waktu dekat, ataupun sebuah keuntungan yang bisa kamu dapatkan. You belong to paradise. Paradisical tangibility make your dreams real. Ya, di sini kita akan melihat dulu, kita akan membaca kartunya. Di sini mengenai tentang sebuah hal duniawi yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan. Harapan mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik dan yang terbaik. Kamu bisa menghargai diri kamu dan menikmati sebuah kebahagiaan kamu sebagai tanda perbaikan yang akan datang dalam sebuah bentuk kenyamanan. Kehidupan yang mencerminkan sebuah kemudahan, kegembiraan, bahkan kebebasan dari rasa sakit, rasa beban masa lalu yang menyakitkan diri kamu. Jadi ada sebuah hadiah yang positif yang bisa kamu dapatkan adalah kamu bisa membawa Anda ke kebahagiaan yang lebih besar. Jadi apapun yang akan kamu capai, kamu bisa lebih banyak menyatu diri kamu dengan jiwa kamu. Kamu bisa menarik segala keberkahan di dalam diri kamu. Dan terus juga yang kedua, di sini ada kartu tangibility. Wujudkan impian kamu, make your dreams real. Ya, wujudkan impian kamu dalam wujud nyata. Pelajaran harus kamu butuhkan adalah sebuah tindakan terbaik. Yang harus kamu lakukan adalah hubungan, mengenali tentang cinta kasih tanpa syarat. Jadi kamu bisa menemukan sebuah bentuk tanggapan, respon yang kamu cari. Sudah saatnya kamu bisa lebih banyak menjalinkan sebuah hubungan, ya, hubungan mitra bisnis yang cukup baik. Jadi apapun yang akan kamu capai, akan kamu berikan. Sudah saatnya kamu bisa menarik sebuah keberkahan yang bisa kamu simpulkan, yang bisa kamu dapatkan dengan secara cuma-cuma. Jadi apapun yang akan kamu sikapi nantinya akan memberikan sebuah energi yang cukup positif. Energi yang bagaimana nanti akan kamu sikapi, itulah yang nanti akan kamu gambarkan dengan cara lebih mudah dalam bentuk pelaksanaan, dan kehidupan kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin tak terduga yang kamu kira, ya. Nah, kita akan melihat lagi terakhir segala rencana yang baik yang harus kamu perhatikan dalam waktu dekat supaya bisa mendapatkan sebuah keberkahan adalah ada kartu concentration, sustenance, cultivation, revelation. Ya, nah di sini kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk fokus, ya, fokus konsentrasi pada apa yang akan kamu jalankan, rencana tujuan, tahap pelaksanaan, bagaimana harus kamu sikapi dan bagaimana akan kamu ambil sebuah kesimpulan dalam sebuah bentuk pengambilan keputusan. Terus yang kedua, sustenance. Sebuah bentuk hoki rezeki akan ada datang, akan sesuai
bagaimana supaya kamu bisa menarik energi positif. Hoki keberuntungan dan peluang kesempatan emas itu sudah ada di depan mata, hanya saja kamu bagaimana caranya untuk menanggapi dengan cara lebih mudah. Terus yang ketiga, ada kartu cultivation, membudidayakan sumber daya alam, membudidayakan sumber daya diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menarik, bagaimana kamu bisa merencanakan, dan bagaimana kamu bisa menerapkan supaya tata rencana pelaksanaan ini bisa terlaksana dengan sepenuh hati ataupun mencapai sebuah kebersamaan ataupun mufakat. Terus yang terakhir adalah revelation, mengenai tentang sebuah wahyu, tanda-tanda petunjuk arahan yang diberikan oleh Sang Ilahi. Jadi kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya Tuhanmu. Jadi kamu harus bisa menyikapi segala sesuatu dengan baik, dan apapun yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah sikap yang positif, lebih tanggung jawab, mandiri, dan lebih dewasa. Terutama ada pemikiran cukup matang. Revelation adalah memberapkan sebuah wahyu. Jadi segala sesuatunya tak hanya kamu lakukan dengan semestinya, tapi kamu harus bisa melakukan dengan arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhanmu, supaya kamu bisa menggapai hoki rezeki keberkahan yang kamu mau. Ya, itulah keempat poin yang paling utama supaya dalam waktu dekat kamu bisa memberikan sesuatu energi yang positif yang harus kamu capai. Nah, lalu bagaimana 3 keberkahan, 3 keajaiban yang akan kamu sikapi? Di sini ada kartu yang berhubungan dengan a blessing for those who are nearing their final breath, a blessing on your wisdom, a blessing to live sadness. Ya, nah di sini kita akan melihat dulu bagaimana akan kamu sikapi. Ini adalah kamu bisa memberikan sesuatu keberkahan di saat mungkin tidak mendapatkan sebuah nafas yang cukup menguntungkan, ataupun bangkit dari kubur, bangkit dari kegelapan, bangkit dari kesusahan dan penderitaan. Dan kamu bisa memberikan sebuah keberkahan jika ingin bersatu ataupun membuat sebuah hubungan yang cukup baik. Ya. Terus yang kedua, ada kartu a blessing on your wisdom, kebijaksanaan kamu dalam merencanakan tata pelaksanaan, rencana tujuan kamu seperti apa. Kamu harus bisa mengembangkan bentuk wawasan yang bijaksana, ide-ide yang membawa dalam sebuah ide kreatif, supaya bisa menguntungkan sebuah hoki rezeki dan peluang kesempatan emas. Terus yang ketiga, a blessing to live sadness, adalah keberkahan untuk bisa mengangkat ataupun menjauhi, mengusir dari rasa kesedihan. Jadi kamu harus bisa menyikapi apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu dapatkan, supaya keberkahan bisa kamu raih dari kesedihan ataupun sebuah penderitaan. Kamu harus bisa memberikan sesuatu energi yang positif jika kamu bisa menyetujui ataupun bisa mencapai sebuah sisi yang positif. Ya, sisi yang negatif akan kamu jauhi, akan kamu singkirkan jika kamu bisa melakukan sesuatu hal dengan sisi yang positif, dengan kebijaksanaan yang baik, supaya untuk menghilangkan segala hal-hal yang negatif dan mencapai sebuah kesempurnaan. Kebijaksanaan itulah yang paling penting. Jadi kamu udah cukup tahu, udah cukup dimengerti, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan dengan baik. Jadi barulah kamu bisa menyikapi yang namanya sebuah keberkahan dan sebuah keajaiban. Ya, nah itulah keajaiban yang bakal kamu terima dalam waktu dekat yang bisa merubah hidup kamu. Ya, nah jadi teman-teman di sini itulah yang sudah saya bacakan keempat kartu. Ya, kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada sesuatu yang memang bisa kamu sikapi dengan baik, dan kamu sikapilah dengan penuh kejujuran, loyalitas, ketekunan, usaha, kerja, dan kemauan keras. Tekad yang paling utama adalah kehidupan kamu yang berubah dalam mencapai keajaiban. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Yang sudah saya bacakan keempat kartu ini bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di bawah deskripsi nomor konsultasi saya. Jika memang kamu berkenan, kamu ada sesuatu yang menarik perhatian di ramalan ini, Anda bisa like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.